Gue tahu lu fans Verstappen, cuman menyakit ya gitu. Ya, halo para penonton Motorsport Studio penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga nonton saya dapat jangan berbahagia. Saya udah capek syuting karena sumpah nggak bohong. Ini ngerakit kayak gini nih gila. Capek. Gimana yang Lego teknik? Astagfirullahaladzim, Bil, tanggapan tentang ini. Dengan nggak apa-apa, ini nih kita openingnya bridging. Kayak ini terlalu mentok Pak. Iya sih, jadi ada thread gitu kan, iya. Emang mobil kayak gini. Ini mau buat koleksi, benar. Ini mainan orang ada ini kayaknya. Oke, berhubung tadi untuk review F1-nya tadi udah di video terpisah, nanti akan tayang juga. Dan hari ini kita mau bahas di Mola GP 2025. Sekarang tanggal 19. Saya taruh di sini. Emilia de Romagna. Itulah. Emilia Romagna itu nama Grand Prix kalau nggak salah. Dan gini, saya ngaku aja saya kalah taruhan. Saya menang taruhan 300.000 rupiah dari adalah nggak bisa disuruh lah dan memang. Saya tuh diledekin di grup, adalah grup teman saya. Ferrari seenggaknya bisa kasih posisi 4 atau 5 atau berapa. Kita taruhan 3.000 alhamdulillah saya menang. Dari itu dikasih. Ya, saya menang taruhan. Untungnya gini loh. Kalau kita melihat Ferrari kemarin sih, saya nggak bisa bohong, itu wonderful ya. Dan jujur qualifying kemarin tuh agak mengecewakan, saya nggak bohong. Qualifying kemarin tuh agak mengecewakan, cuman apa yang dikatakan Bapak Frederick Vasseur ternyata itu bukan main-main. Tapi jawabannya kayak orang main-main. Jawabannya kayak orang main, jujur aja saya nggak bohong, jawabannya kayak orang. Jadi dia ditanya sama wartawan Sky Sport, kenapa kok Ferrari bisa gagal masuk di Q2 gitu. Terus kata Fred Vasseur apa? Ya nggak tahu, kalau saya udah tahu pasti udah saya benerin, nggak bakal pelan. Nah, itu Nggak salah. saya ingat kata itu jadi singkat. Nggak Satu salah. orang di Indonesia adalah sih kita masih sebut. Anyway, kita harus apresiasi Hamilton, dan ternyata crowd-nya itu masanya bisa benar-benar luar biasa. Bisa dilihat nanti ada video dia bareng crowd Ferrari, dan tentu nggak kalah menarik juga kemarin pas saya nobal ya. Gini, bagi teman-teman dan saya rasa fans FOMO nggak akan mengerti akan hal ini, why Ferrari is so slow di tahun ini. Nah, dan ini sebenarnya teori saya aja ya. Gini, 2026 itu mau ganti regulasi. Setiap ganti regulasi tim itu harus ngeluarin duit dong. Ya dong, ngeluarin duit dong. Jadi mikirnya gini, ya udahlah 2026 udah, Hamilton kan masuk Ferrari kan 2025. Ya udah, daripada kita bakar duit ngembangin mobil 25, mending kita fokus di 26 aja. Akhirnya bener. Mungkin ya kita nggak tahu, sama seperti yang tim kayak warna Gojek. Sauber Stick ya itulah pokoknya kayak warnanya Menarik banget. Kayak Gojek kan, bener kan kayak Gojek toko dulu. Enggak, hijaunya beda, itu lebih tua, hijau bayam. Dan mikir, oh yaudah lah, Tanggung. tahun depan gue juga jadi rebatch jadi Audi. Kayak siapa tuh? Ya itulah pokoknya lah. Rebatch. Beda konten. Ya. Gini, kemarin tuh ini saya mau bahas insidennya Leclerc dan Albon. Balik ke 2021, Hamilton and Verstappen did the same thing dan nggak ada penalti. Tapi kalau sampai nggak tahu ya tadi. Kemarin ada penalti? Nggak tahu, belum ada sih, cuman cuma di note doang, Mas. Under investigation, not doang ya. Di note doang. Dan bagi Anda fans Albon berdebah ini, Anda nggak usah merasa paling bersalah. Anda itu pip, ya itulah pokoknya lah. 2021 Hamilton sama Verstappen gitu nggak kena penalti, Anda nggak usah playing victim. Saya tahu fans itu most of them itulah pokoknya lah. Gini, tapi ini serius sudah. Tapi kalau secara analisa pun Albon pun ya sebenarnya agak maksa sebenarnya, sampai dia motong chicane itu sebenarnya dia kalah aja lah daripada kenapa-napa. Akhirnya dia kan ngarit pasir. Iya. Tapi di sini yang lebih dewasa itu Ferrari. Udah kasih aja posisinya. Akhirnya kan dia main aman dong Ferrari. Akhirnya si Leclerc
ngalah. Dan bagi saya itu Emang ngalah kan give back the position ada tuh, sumpah ada give back the position. inget gue kan Kayak Albon gagal nyalip. Michael diajak nobar ikut. Enggak, Michael gue diajak gak nobar ngajak. ikut. Enggak, kan dia nyalip. Albon gak dapet tuh. Nggak dapet. Terus akhirnya Ya, nggak tahu dia kenapa mau- tiba-tiba mau- Lewis Hamilton ada depan Leclerc aja. itu Dikasih kan, kali. mungkin. Tapi ini insidennya ya. Ya emang bener ya kalau saya jadi Leclerc pun atau mungkin jadi tim strateginya. Kalau saya jadi tim strategi Ferrari nggak akan blunder percaya sama saya. Saya kan bilang give back the position aja karena nggak lama setelah itu langsung ada muncul tanda under investigation nggak, sumpah ada tanda under investigation tuh, apalagi favorit driver lu disebut tuh bete banget sumpah, karena kita nggak tahu endingnya gimana. Tapi apa yang dilakukan Ferrari itu bagi saya sih udah hal yang bijak lah, dan sepatutnya at least ya Hamilton finish 4 sih. Anyway, setelah start saya itu udah mau pulang Pak tadi malam Pak, karena saya sudah tahu ya siapa, saya udah mau pulang. Tikungan pertama Tomborello, alah ya, udahlah. Udah Tapi dia emang anomali orangnya. Emang anomali, bener-bener. Menir-menir itu. Saya harus apresiasi Verstappen dia start yang bagus juga. Akhirnya Norris bisa finish di atasnya Piastri Pak, karena belakangan ini kan kalau tidak salah Norris salip mulu sama second driver ya. Iya itu sih sebenarnya ada banyak faktor ya. Cuman gini ya, kalau kita melihat karakteristik sirkuit Imola itu old fashion Pak. Imola tuh mungkin kalau lo bisa lihat tuh kemarin sempit tracknya. Ya kemarin aja. Itu agak sulit. Kemarin aja itu pas kualifikasi itu tantangan sama free practice tuh banyak tantangan di curb. Ya itu berat sih. Jumping semua Pak. Benar-benar. Melayang. Sunoda aja jungkir balik. Mohon maaf, itu bukan jungkir balik lagi Pak, terbang itu. Ini mobilnya sampai kayak gini nih problem. Tapi gini, kalau saya itu inian tuh Candi Prambanan itu 1001 malam sehari jadi. Ya emang enggak dulu tuh ya ada ceritanya sendiri lah. Jadi tuh kalau melihat Imola tuh emang saya setuju sama Ricky. Saya pernah main game F1 di Imola tuh Timberlake chicane tuh agak tricky. Terus di tikungan menuju yang last turn itu kan ada tikungan itu juga agak tricky sebenarnya sih. Cuman overall untuk Imola ini ya tentu kita ada dua tragedi yang kita tidak akan bisa lupakan. Meninggalnya Roland Ratzenberger dan Senna itu juga menjadi, tentu sirkuit Imola ini juga menjadi mungkin terkenal karena Senna sih karena Senna. Cuman terlepas dari itu, jujur ini dari lubuk hati saya paling dalam, saya lebih suka nonton F1 di sirkuit-sirkuit lama. Jadi harapan saya Imola tuh nggak dihilangkan lah. Imola, Belgia, please. Liberty Media, you ruin everything. Lu ngacoin semua. F1 tuh sekarang udah bukan tentang olahraga, it's not just about sport anymore. Cuman untuk rating balapan nih 8,5/10 ya, enggak. Kalau nggak salah, Pinto tuh crash di tempat yang sama Senna ya? Kayaknya deh, saya lupa deh. Itu free practice apa nih? Apa nih? Saya nggak nonton. Itu free practice. Free practice ya nggak. Saya free practice nggak nonton lah ya. Saya pun nonton qualifying tuh juga cuma nonton Q3-nya doang karena saya tahu Q1, Q2 tuh. Q2-nya sudah ada yang DNF. Iya. Bukan DNF sih. Nggak lolos. Saya tuh sempat sambat waktu qualifying kenapa Ferrari 11-12 berak emang. 11-12 sama McLaren enggak. Emang 11 sama 12. Saya yakin Frederick Vasseur tuh bercanda ngomong kita akan finish 4. Saya yakin dia bercanda itu ngomong kayak begitu tuh. Cuman setelah kita melihat balapan kayak nggak afdol kalau kita bahas pit stop. Kemarin tuh McLaren pit stopnya agak dongol Pak. Gua nggak nonton. Ada skip lama pit stop, pokoknya ada McLaren. Mereka yang McLaren sama McLaren mereka sudah berjuang untuk untuk ambil kemenangan, cuman gagal. Ada side Ferrari juga sudah berjuang tapi gagal podium. Sebenarnya kasih 5 lap lagi tuh bisa podium. Dan Fernando Alonso, Aston Martin kenapa orang tua kenapa tiba-tiba bawah gitu, kita nggak ngerti ya. Hampir pas free practice hampir nabrak Ferrari loh dia. Iya. Surprise itu dia kayak jalan Land Rover. Iya. Gue nggak ngeliat itu Ferrari-nya siapa itu, entah itu Leclerc atau Hamilton. Land Rover dia jalan pelan di racing line. Dia kelar tikungan, ada dia pelan. Bangke. Aduh. Kerjaan orang tua. Ini kita triple header balapan. 3 minggu ke depan itu. Karena di Mola, minggu depan tuh Monaco 2 minggu lagi masih. Minggu depan berapa Pak? Lah, tanggal 2. Triple header Pak. Kan 16 ya, 28. Triple header soalnya. Dan nanti ada Spanyol nanti.
teman-teman yang mau nobar juga bisa nanti just let me know, kita bisa nonton bareng di Kemang. Anyway, McLaren double podium Ferrari keempat. Oke, mungkin apalagi ya itu double podium udah biasa, McLaren double podium. Tapi kalau kita melihat Ferrari P4 tuh rame, gue bingung rasanya mau P4 doang. Enggak, tapi gini Pak, karena melihat mobil Ferrari yang bapuknya nauzubillah min dzalik itu, finish keempat tuh udah sujud. Perlu diingat, itu ada safety car keluar beberapa lap gara-gara Kimi Antonelli mobil mogok. Itu di lap terakhir lagi. Tapi menang ya, tapi terlepas dari safety car itu ya, keajaiban yang diharapkan lap keajaiban. Iya benar. Safety car keluar keluar di lap terakhir. Iya, andaikan Leclerc nggak ngalah ke Albon ini gue agak mulai sambat nih sama Albon nih. Maksudnya terlalu berlebihan ya elah. Lu Verstappen sama Hamilton ini 2021 kayak gitu, nggak ada yang komplain tuh, bisa di play, maksudnya FIA nggak ada yang komplain tuh, nanti bisa di play 2021 balapannya. Itu hujan loh kondisinya loh gitu. Jadi bagi anda nih SJW FOMO, tapi kalau Twitter nih anda mulai it's me annoying. Tapi kalau ngomongin Albon, William improve loh, Sainz ya. Alhamdulillah, tapi kita seimbang, kita merosting iya, kita memuji, tapi semenjak Williams dipegang oleh Bapak James Paulus, ada berapa perkembangan yang lebih baik. James Paulus tuh pernah nggak bilang katanya fasilitas dan teknologi, bukan teknologi, fasilitas di pabrik Williams tuh udah ketinggalan zaman, bangsa kagak maju-maju gitu. Dan under leadershipnya dia, gue nggak bullshit, Sainz itu talented driver, Albon juga talented driver, tapi dia kurang beruntung aja, dia masih korban Red Bull, Ferrari. Red Bull juga Pak dia. Oh iya, Red Bull dia dulu. Mungkin lebih ke Red Bull sebenarnya sih. Mungkin lebih ke Red Bull ya. Red Bull. Gak usah bullshit ya, tapi emang apa yang dilakukan Albon tuh emang gokil. Dan mungkin kalau teman-teman perhatikan, defense-nya Leclerc tuh keren. Dia berapa kali nahan Albon tuh. Iya. Defense-nya Leclerc tuh gokil. Sampai akhirnya masuk masuk gravel. Nanti bisa ditampilkan lah ini. Atau nanti mungkin SJW Formula 1. Fotonya aja. Kalau video kadang suka kena copyright. Iya. Fotonya aja. Ya nanti silakan ribut lah di kolom komentar SJW itu. Dan intinya lu ngomongin Carlos Sainz Red Bull, ada Daniel Kvyat kemarin. Oh iya, ada. Di garasinya William. Ada. Kasian tuh orang semua, nggak bohong gue. Udah ceweknya ada ya direbut. Siapa sih? Itu adanya direbut Verstappen. Bukan adanya. Apa siapa sih? Mantan istrinya direbut Verstappen. Anaknya juga. Iya, kursinya direbut Red Bull. Kursinya juga. Emang hari apes tuh nggak ada di Kvyat. Kan kalau kita ngomong Red Bull sih, ya kita ngomong Liam Lawson aja, performanya yang main kacau sih menurut gue, karena emang HRD Red Bull aja sih yang ngehe sebenarnya, si aba-aba itu sih sebenarnya sih, emang HRD-nya aja sih. Oh, Helmut. Si Helmut si aba-aba itu sih. Bah ya sih lebih tepatnya sih ya, karena jadi red second driver tuh berat. Ini omongan di Reddit ya, nggak tahu bener apa enggak ya. Jadi setiap satu tim tuh ada dua mobil. Di Red Bull. Satu itu, ini mobil Verstappen. Mobil kedua disetting sama kayak Verstappen. Katanya teorinya begitu di Reddit ya, beredar ya. Cuman nggak tahu bener apa enggak ya. Setting apanya? Setting mobilnya. Setting mobilnya disamain kayak jadi Verstappen maksud gitu. Lo jadi yang second driver tuh nggak bisa, mobil kedua tuh kayak Tsunoda. Alonso tuh kayak agak susah beradaptasi. Karena emang mobilnya tuh, ini teori ya, ini mobilnya kayak emang dibikin buat Verstappen. Bukan buat, sudah gerobak itu masih didedikasikan ke Verstappen. Emang enak banget. Tapi ini ya, anomali kan ngomongin Verstappen. Ini ya, emang Verstappen sih anaknya. Cuman dulu kan juga sempet pas masih ada PRS dan Ricardo kan dipecat dari McLaren. Itu berapa ya? 2 tahun yang lalu lah. Tahun lalu kayaknya. Iya, dipecat dari McLaren, akhirnya jadi reserve. Oh, Ricciardo dipecat karena dia nggak bisa perform well juga dengan mobil McLaren. Itu juga anomali. Lu udah enak-enak di Red Bull pindah ke McLaren, McLaren balik lagi ke Red Bull, abis itu Alfa Tauri digantiin sama Liam. Ricciardo tuh cabut dari Red Bull ke Renault dulu, Renault baru McLaren. Oh iya, Renault karena dulu. Gini, udah nggak ada itu. Ricciardo itu butuh waktu untuk beradaptasi dengan mobil baru, sedangkan si McLaren itu mau hasil, lu udah adaptasi lama banget loh, masa lu nggak bisa adaptasi, akhirnya dia tuh ya mungkin bukan dipecat, mungkin ya nggak ada jalan tengahnya lah, musyawarahnya gagal lah, musyawarah jadul banget bahasanya gitu Pak. Akhirnya Ricciardo ya gini ya, kalaupun stay di Red Bull pun juga pasti bakal, lo nggak akan dikasih juara dunia Pak. Ya udah dah. Enggak, iya udah ada Verstappen, nggak akan dikasih.
karena kalau kita melihat back to 2014, 15, 16, betapa panasnya season itu panasnya satu tim loh, bukan dua tim. Mercedes atau mungkin bisa jadi Red Bull tuh belajar dari Mercedes biar nggak ada kejadian kayak begini lagi, karena bisa membagi satu garasi ada dua kubu, Pak. Ada Itu kubu kayak ini dulu McLaren tuh Senna sama Alan Prost ya. Iya, itu Sampai dipagerin, kan pagerin di gorden. Iya, itu maksudnya mungkin Red Bull lebih memprioritaskan yang udah sukses aja, Pak. Kemarin tuh yang saling salip-salipan, oh McLaren. Tapi nggak ada tuh Papaya Rules kayaknya. Gue tidak melihat ada Papaya Rules di situ. Tapi kalau melihat nafsu semua. Melihat kemarin tuh balapan ya seru sih. Dan pokoknya nih biar video nggak kepanjangan dan biar editor saya nggak capek ya, jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Keep respect and happy driving. Ada lagi mau dikatakan? Hidup. Udahlah. Next time is our year. This year will be our year. Orang tiap tahun next time mulu, next time terus sama puasa gelar. Nggak, tapi jujur ya, saya tuh orangnya ya ikhlas lah dengan keadaan. Karena apa? Karena saya fans Ferrari. Saya ikhlas. Ya, kalau kata Vettel semua orang adalah Ferrari fan. Karena apa ya, mau gimana pun ya Hamilton aja nggak ada yang nyangka Hamilton pindah ke Ferrari, Pak. Jadi tuh gini, ada teorinya Pak kalau itu. Ferrari itu gengsi. Bukan gengsi. Dulu, bukan gengsi. Lebih ke dulu tuh zaman Michael Schumacher. Kan udah berapa kali tuh juara dunia Michael Schumacher? Berapa kali sih? 5 kali. Sama Schumacher 5 kali. 5 ya. Nah, Michael Schumacher itu namanya lebih besar daripada Ferrari. Nah, bos-bosnya Ferrari nggak mau. Nah, kalau itu akhirnya dia bye-bye Schumacher. Nah, sekarang pas Hamilton numpang nama. Dalam tanda kutip numpang nama lah. Dan Hamilton tuh jadi brand ambassador Mercedes tuh pada saat itu ya. Iya. Maksudnya ya gila, gajinya 2 kali gede banget kan, buset dah. Begitu tinggal di Monaco nggak dipungut pajak lagi, Pak. Kayaknya Monaco emang gitu ya. Nggak dipungut pajak lagi, mau gue tinggal di Monaco sumpah. Nggak bayar pajak. Oke, anyway nih jadi kalau kita mau ngomongin Ferrari kayaknya akan ada video terpisah khusus bahas mungkin Ferrari, internal Ferrarinya, atau mungkin sponsor kenapa Marlboro bisa melekat pada Ferrari itu bisa kita itu juga ada ceritanya. Dan saya akan spill dikit, Sampurna itu secara nggak langsung itu ada kaitannya sama Marlboro itu ada secara nggak langsung ya, cuman di belakang kan lu bilang ya, kalau zaman dulu ya, iya. Sponsor rokok masih boleh. Ini nggak kelar di video. Nggak apa-apa. Zaman dulu sponsor rokok masih boleh ya. Sekarang tuh nggak salah rokok emang udah nggak ada, Pak. Tapi ada pot. Benar. Sponsornya siapa ya? Gue lupa. Kalau nggak salah ini deh. Ini ada Fuse. Ferrari itu Mission Win Now. Tapi sekarang udah nggak ada. Jadi itu gini, kenapa rokok itu boleh dulu di F1? Karena uang dari rokok itu gacor, Pak. Maksudnya dipakai buat riset development ya. Lu yang gue bilang tadi, lu bikin mobil riset tuh emang kagak bakar duit, makanya rokok dibolehin. Dan fun fact, mobil Mission Win Now-nya Ferrari, kalau lu balik baca dari atas, logonya itu logo Marlboro yang merah. Sumpah. Dan Marlboro tuh bayar berapa ratus juta dolar, gue lupa angkanya berapa, buat ganti warna Ferrari-nya merahnya jadi merah Marlboro. Gila nggak itu? Ya kan donatur layak mengatur. Sekarang aja Scuderia Ferrari HP segede gaban. Ada Pak yang biru, iya. meme. Cuman kemarin itu GP Miami kan Ferrari pakai biru-biru ya. Iya. Biru HP kayak batik gitu. Ini bener. Terus HP semua sponsor utama. Dan gini juga ya. Tapi nggak gini dong. Dan akhirnya bikin F1 HP tim. Dan kalau saya tidak salah, logo Marlboro di Ferrari itu terakhir mengaspal itu di Monaco GP 2007-2008 antara dua itu kalau saya tidak salah. Dan akhirnya setelah rokok fully ban di F1 itu nggak boleh. Akhirnya mereka ngakalin. Belum. Mereka ngakalinnya kayak barcode gitu. Cuman kalau lu ngebut, mobilnya ngebut, itu sekelas kalau di foto kan burem itu logonya logo Marlboro juga. Jadi ya gitu akhirnya di 2018 di balap di GP Japan dia ganti jadi Mission Win Now, dan akhirnya Mission Win Now terakhir 2021. Dan akhirnya rokok. Tapi ada Fuse. Tapi udah nggak Fuse, kayaknya udah nggak ada di sana. Nggak, ini kan produk anak kecil. Nggak mungkin Pak ditaruh di sini, Pak. Nggak mungkin ini produk anak kecil, Pak. Bener juga ya. Gitu kisahnya rokok, nanti ada video sendiri lah. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Keep respect and happy driving. Bye. Mana apa Carlos Udah panjang lagi tuh video. Ben Sulaiman nonton rubah regulasi supaya jadi presiden abadi.
Bye.